Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4. Benda dan sifatnya, pembelajaran 1 dan 2. Nah, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa disiapkan buku tematik tema 7 dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar yang ada pada buku, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda sesuai ciri-ciri yang ditentukan dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat memeragakan kegiatan berkaitan dengan aturan tentang benda-benda dengan benar. Melalui latihan pada buku teks, siswa menentukan aturan merapikan dapur dengan benar. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan benda berdasarkan bentuk, warna, dan permukaan dengan benar. Melalui teks percakapan, siswa dapat menggunakan kalimat permintaan maaf dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan 2 bilangan cacah tanpa teknik meminjam dengan benar. Nah, teman-teman, silakan dibuka bukunya halaman 119. Di sini kita akan belajar benda dan sifatnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Di sekitar manusia ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri dari hewan dan tumbuhan. Benda tak hidup memiliki bentuk warna yang berbeda-beda. Benda-benda tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Gunakanlah benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang benda dan sifatnya. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 120. Sore ini, Sofia membantu ibu membuat roti bakar. Roti bakar rasa coklat dan keju. Di meja dapur sudah tersedia alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Ada panggangan, parutan keju, dan spatula. Ada roti, keju, susu kental manis, dan meses. Permukaan parutan kasar, permukaan spatula licin. Permukaan roti berbentuk segi empat, berwarna putih dan lembut. Berbagai macam bentuk dan warna benda ada di sekitar kita. Setelah membuat roti bakar, Sofia membantu ibu merapikan dan membersihkan dapur. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah berkegiatan ataupun sudah selesai, teman-teman harus merapikan dan membersihkannya ya, agar kembali rapi. Nah, teman-teman, di sini ada gambar benda, alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Ada spatula, kemudian ada panggangan roti, parutan keju, roti, teflon, keju, dan meses. Nah, ini merupakan alat dan bahan untuk membuat roti bakar. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang pernah membuat roti bakar belum? Nah, teman-teman kalau misalkan belum, boleh ya mencobanya membuat roti bakar di rumah. Nah, teman-teman, setelah membuat roti bakar, apa yang sebaiknya dilakukan Sofia dan Ibu agar dapur kembali bersih dan rapi? Ya, mereka harus membersihkan dan merapikan kembali alat dan sisa bahannya.
Di halaman 122, di sini kita akan memberikan tanda centang pada gambar membersihkan dan merapikan dapur pada cara yang tepat. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk membersihkan dan merapikannya? Sekarang kita lihat ya gambarnya. Di sini gambar yang pertama ada ayah sedang mencuci piring. Ya, betul. Kalau kita sudah berkegiatan, sudah selesai makan, kita sebaiknya mencuci piring. Kita beri tanda checklist ya. Kemudian, gambar yang kedua, ini ada Salman dan Sofia sedang membersihkan meja makan. Nah, ini juga termasuk ya merapikan dapur atau membersihkan meja. Nah, gambar yang ketiga, di sini ada Ika sedang menyiram tanaman. Oke, kalau ini bukan termasuk membersihkan dan merapikan dapur. Nah, kemudian ada gambar yang ketiga. Di sini ada gambar Susan sedang minum sambil berdiri. Ini juga bukan termasuk cara membersihkan dan merapikan dapur ya. Dan gambar yang terakhir ada Sofia sedang menyapu dapur, membersihkan dapurnya. Ya, betul. Ini termasuk cara membersihkan dan merapikan dapur. Nah, inilah cara-cara yang tepat ketika kita membersihkan dan merapikan dapur. Di halaman 123, kita akan menuliskan keadaan benda. Nah, di sini ada gambar benda penggorengan ya, teman-teman. Nah, penggorengan ini bentuk permukaan bendanya lingkaran. Kemudian warnanya hitam, permukaannya itu halus. Oke. Nah, gambar yang kedua di sini ada parutan keju. Nah, parutan keju ini bentuk permukaannya adalah segi 4 ya. Kemudian warnanya itu adalah abu-abu, permukaannya itu kasar. Kemudian gambar yang ketiga ada spatula. Bentuk permukaannya itu segi 4. Ini ya yang bawahnya ya, segi 4. Warnanya itu putih, permukaannya licin. Nah, di sini di yang nomor 4 ada gambar roti. Nah, bentuk permukaan bendanya itu adalah segi 4. Warnanya coklat, permukaannya lembut. Nah, gambar yang terakhir ada gambar keju. Nah, bentuk permukaan bendanya ini adalah segitiga. Nah, warnanya adalah kuning, permukaannya itu lembut. Nah, ini adalah benda-benda, ada bentuk permukaan benda, warna, dan permukaannya. Sekarang kita akan belajar memasangkan bentuk benda. Pasangkanlah gambar yang memiliki bentuk permukaan yang sama. Kita lihat ya di halaman 124. Di sini ada gambar roti. Nah, kita akan memasangkan gambar yang memiliki bentuk permukaan yang sama. Bunda contohkan ya, Bunda akan mencontohkan 2. Di sini ada gambar roti. Roti ini akan kita samakan ke mana ya yang gambarnya sama, bentuknya sama. Oke, betul. Sama kayak buku ya, dia segi 4. Kemudian ada gambar keju. Nah, gambar keju ini bentuk permukaannya yang sama itu gambar yang mana ya?
Oke, betul. Gambar penggaris. Ya, karena dia bentuk permukaannya sama, yaitu segitiga. Oke, untuk nomor 3 dan 4, silakan teman-teman mencari tahu ya, kita memasangkan gambar. Susan mencari buku. Saat akan mulai pelajaran tematik, Susan mencari buku tulisnya. Dia bertanya kepada Ika. Susan, Ika, apakah kamu melihat bukuku? Bukumu seperti apa? Sampulnya berwarna kuning dan ada gambar boneka beruang berwarna coklat. Tadi aku lihat di atas meja Salman. Maaf Susan, tadi aku meminjamnya tanpa izin terlebih dahulu. Aku ingin mencatat lagu yang diajarkan kemarin. Iya, tidak apa-apa, tapi lain kali izin dulu sebelum meminjam. Iya, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, teman-teman, apabila kita mau meminjam barang teman kita, kita harus meminta izinnya terlebih dahulu. Apabila kita berbuat kesalahan, kita harus segera mengakuinya dan segera meminta maaf. Nah, di sini siapa yang pernah mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf? Ya, semoga teman-teman ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kita berbuat salah, kita harus mengakuinya dan segera meminta maaf. Di perpustakaan, Susan melihat Bu Rizka sedang merapikan buku. Susan senang membantu. Ia pun membantu Bu Rizka merapikan buku. Nah, teman-teman, kita akan berlatih pengurangan. Bu Rizka menumpuk 74 buku cerita. Ada 43 buku yang sudah diberi label. Sisanya belum diberi label. Berapa jumlah buku yang belum diberi label? Buku yang belum diberi label ada 31 buku. Nah, bagaimana caranya? Pernyataan tersebut dapat ditulis 74 dikurang 43 sama dengan, nah teman-teman, kalau untuk pengurangan jangan lupa tanda matematikanya yaitu tanda minus. Ya, di sini ada 74. 74 ini dari 74 buku cerita yang Bu Rizka ya, kemudian dikurangi 43 buku yang sudah diberi label. Nah, selain itu kita dapat menghitungnya dengan susunan ke bawah atau susunan pendek. Untuk menghitung susunan pendek, kita harus menghitungnya yang satuan terlebih dahulu, kemudian baru yang puluhan. Kita coba bersama-sama ya teman-teman. Bagaimana cara pengurangan bersusun ke bawah? Nah, yang pertama kita kurangkan satuannya. Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu ya teman-teman, atau yang paling belakang. Nah, tadi ada 4 dikurangi 3. Satuannya itu 4 dikurangi 3. Di sini ada 4 buku, kemudian dikurangi 3 buku. 1, 2, 3. Maka sisanya itu ada 1. Nah, setelah kita mengurangi satuannya, kita lanjut lagi ke tahap 2, yaitu kurangkan puluhan. Di sini tadi puluhannya itu ada 70 dan 40. Nah, di sini ada 70 buku. Kemudian kita akan kurangi sebanyak 40.
Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris ini 10, lalu kita tinggal hitung 10 lagi. Berarti 10, 20, 30, 40. Nah, berarti 70 dikurangi 40 hasilnya adalah 30. Maka 74 dikurangi 43 sama dengan 31. Jadi, buku yang belum diberi label ada 31 buku. Nah, di sini ada contoh. Ibu memasak 64 kue kering. Sebanyak 32 kue telah dimakan. Kue kering yang belum dimakan berjumlah. Nah, karena yang ditanyakan kue kering yang belum dimakan, kita akan menguranginya. Nah, di sini kita bisa tulis bilangannya 64 dikurangi 32. Nah, cara yang pertama kita bisa mencoret kue keringnya ya. Yang pertama, tahap pertama kita harus mengurangi satuannya. Di sini, kalau satuannya ada 4 dan 2. Berarti di sini ada 4 kue kering, kemudian kita kurangi sebanyak 2. Kita coret 1, 2. Oke, setelah kita menghitung satuannya, sekarang kita menghitung puluhannya. Di sini puluhannya ada 60 sama 30. Ini ya, 60 dan 30. Sekarang di sini ada 60 kue kering, kita akan kurangi 30. Kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, teman-teman, ini hasilnya ya. 64 dikurangi 32 berarti ada berapa nih sisa dari kue kering yang belum dimakan. Berarti kita hitung kue kering yang tidak dicoret ya. Berarti hasilnya adalah 32. Kita bisa menghitungnya bersusun pendek ke bawah. Ingat ya, kita satuan terlebih dahulu. 4 dikurangi 2 adalah 2. Lalu kita kurangi yang puluhan. 6 dikurangi 3 adalah 3. Jadi, hasil pengurangan dari 64 dikurangi 32 sama dengan hasilnya adalah 32. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa berlatih di halaman 129 di nomor 2 dan 3.
Nah, setelah itu kita akan belajar menyusun kata. Susunlah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang benar. Nah, di nomor 1, ini kata-katanya atau kalimatnya masih acak ya teman-teman. Jadi kita harus susun sehingga menjadi sebuah kalimat yang benar. Bunda contohkan sehingga menjadi penggarisku berbentuk segi 4. Inilah kalimat yang benar. Nah, teman-teman boleh mencobanya di nomor 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita juga akan belajar menyelesaikan soal pengurangan di halaman 133. Di sini teman-teman bisa mewarnai kadonya ya sesuai dengan ketentuannya. Nah, kita akan mencari tahu dulu bagaimana hasil pengurangan agar kita bisa mewarnai kadonya. Di sini ada bilangan 75 dikurangi 12. Nih ya teman-teman, 75 dikurangi 12. Kita nanti mengisi hasilnya juga di sini ya. Sekarang kita hitung. Yang satuan terlebih dahulu, 5 dikurangi 2, hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 3. Kemudian kita kurangi ke puluhan, 7 dikurangi 1. Oke, hasilnya adalah 6. Jadi, 75 dikurangi 12 adalah 63. Nah, jawaban dari yang ini, yang kotak ini bisa kita pindahkan ke kadonya. Berarti kita tulis di sini hasilnya juga 63. Oke, ada lagi di sini ada pengurangan 76 dikurang 42. Silakan teman-teman mencari tahunya sendiri ya. Nanti kalau teman-teman sudah terjawab soal-soal pengurangan tersebut, teman-teman bisa mewarnainya dengan ketentuan mewarnai gambar. Jika hasilnya jawaban pengurangannya 34, maka teman-teman bisa mewarnainya warna biru. Kemudian, jika hasilnya 45, itu berwarna kuning. Jika hasilnya 63, berwarna merah. Oke, teman-teman, itulah soal-soal pengurangan. Jadi, jangan lupa kalau soal-soal pengurangan itu kita menghitungnya dari satuan terlebih dahulu, lalu puluhan. Jangan lupa tanda matematikanya adalah minus. Ketelitian membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam berilmu sangat dibutuhkan. Jangan mudah menyerah dalam menguasai suatu ilmu. Bersabarlah dalam menghadapi hambatan dan hawa nafsu. Kesabaran dan keteguhan dalam belajar adalah dasar keberhasilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang dengan anak saleh yang sabar. Nah, teman-teman, belajar pengurangan membutuhkan ketelitian saat mengerjakan. Maka dari itu, teman-teman jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Karena kesabaran dan keteguhan dalam belajar adalah dasar keberhasilan. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.